Jadi dari keluar jarum, tulisan di perut mati, muntah rambut, kawat, nitip uang ke istri saya 40.000 gitu, langsung 20.000-an, pokoknya nitip uang 40.000 aja. Saya hampir loncat. Hampir loncat ya Pak ya? Kamu nggak guna, anak-anak kamu sengsara sama kamu. Jadi benar-benar dihantam gitu, istri saya, ibu saya, teman saya, dan pada akhirnya kayak gitu. Selamat datang di Ruang Bincang Fahmi Reza. Ini adalah episode eksklusif yang akan membuat kalian merinding dan percaya nggak percaya. Karena kita kedatangan narasumber yang sedang mengalami kejadian di luar nalar dan sangat ekstrim. Bahkan salah satu keluarganya dibuat Buta. cacat mata. Langsung aja kita sambut Pak Erik. Selamat malam, terima kasih. Halo. Terima kasih berkenan datang jauh-jauh dari Karawang ya, Iya. Mas Erik. Itu apakah betul Mas Erik? Itu awalnya sampai bisa dibuat cacat Iya. mata ya? Iya. Iya, dibuat untuk tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Itu benar-benar nggak bisa ngelihat itu, Pak? Betul-betul tidak bisa melihat, karena kita udah pastikan ke dokter sekalipun, tapi dokter berasumsinya beda. Kata dokter baik-baik saja, kata dokter. Tapi nggak bisa ngelihat, padahal tapi baik-baik. bisa melihat, gitu. Jadi sangat-sangat di luar nalar gitu kan, Ya. untuk kejadian-kejadian hal seperti itunya gitu. Bahkan itu anaknya juga kena ya, anak-anak Pak Erik ya? Iya, untuk anak bungsu kami yang umur pada waktu itu menginjak 6 bulan ya. 6 bulan kita kan istri nggak melihat. Anak saya masih kecil dan otomatis saya kasih susu ASI. Nggak bisa pakai dot kan. Itu udah ada jarum di mulut. Segede bayi itu ada jarum di mulut sama di telinga. Itu jarum apa Mas Erik? Jarum pentul, tapi nggak ada kepalanya. Nggak ada yang nggak ada kepala, cuman jarum kayak jarum jahit. Jarum jahit tapi nggak ada kepalanya, terus di mulut bayi yang kayak ikan minta susu kayak gimana sih? Karena istri tidak bisa melihat, otomatis saya kan yang ngasih susu, saya berikan, saya ambil. Di situ sebetulnya hati saya panik, cuman melihat istri lagi sakit seperti ini, saya tidak boleh memperlihatkan ini. Kalau semuanya panik dan pusing, mungkin habis kami gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ditahan dulu Mas Erik. Oke, buat kalian teman-teman Ruang Bincang semua yang ingin berbincang-bincang di Ruang Bincang Fahmi Reza, silakan kalian drop kisah-kisah horor kalian, kisah menarik kalian, atau kisah yang fenomenal di WA di bawah ini. Langsung aja kita ke ceritanya. Oke, Mas Erik, boleh nggak sih diceritain awal mulanya itu gimana Mas Erik? Awal mula kejadian seperti ini. Sebelumnya kehidupannya biasa-biasa aja kan, nggak ada berhubungan dengan hal-hal gaib seperti itu. Dan setelah itu gimana bisa langsung diberi kejutan seperti itu? Bisa minta tolong dari awal mula Mas Erik ya? Oke. Dari awal mulanya kejadian yang kami alami ini kan mungkin di awal 2021 ya. Awal 2021 semua sebetulnya baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak apa. Dan kami pun tidak pernah punya masalah sama orang. Oke. Tidak pernah punya masalah sama orang. Setibanya saya lagi kerja, istri lagi mau sholat maghrib, dia bangun untuk mau sholat maghrib, mau ngambil wudhu, pas mau ke kamar, pingsan. Dari situ dia tidak ingat apa-apa sampai mungkin 6-8 bulan lamanya. Tidak ingat apa-apa. Sebentar. Pingsan, lalu tidak ingat ke belakang, 8 bulan ke belakang. Ke depan. Dalam waktu dari detik itu sampai 8 bulan ke depan dia tidak ingat apa-apa dalam ingatannya dia. Tapi dalam secara nyata dengan kami, dia tidak bisa melihat. Jadi apapun pengalaman dia ketika tidak bisa melihat, dia itu nggak ingat. Yang dia ingat ada di satu tempat. Itu pun setahun kemudian dia bercerita. Setelah kami bisa komunikasi dengan normal lagi, karena dalam waktu setahun kita nggak bisa komunikasi sama istri. Gitu. Berarti awal mulanya itu langsung dikasih cacat seperti itu kayak kejadiannya? Langsung kontan dikasih mau sholat wudhu, pingsan, keluar darah, terus dia tidak bisa melihat. Oke, itu awal mula kejadian. Awal mulanya, tapi sebelumnya kalau untuk kita bahas, karena saya ingat kejadian-kejadian dari 1 sampai 10, sebut aja kejadian beberapa 4 tahun lebih ini, karena kejadian lebih dari 4 tahun.
dan bahkan sampai sekarang pun masih terjadi. Oke. Sebelum kejadian istri jatuh pingsan itu sebetulnya ada ciri-ciri ini bakal terjadi. Gejala-gejala. Maksudnya tanda-tanda. Tanda-tandanya. Tanda-tanda alam mungkin ya. Kalau untuk fisik nggak ada. Kenapa saya sebut alam? Pada waktu itu kan saya suka ngeronda di kontrakan pertama saya di Bandung. Tetangga saya berbicara, Pak Erik itu selalu ada api terbang ke atap rumah Pak Erik. Api. Saya tahu ada cerita Banaspati, api apapun itu tuh 2 tahun ini Mas. Dulu nggak ngerti. Saya paham ini, saya ngerti, tapi tidak meyakini, gitu kan. Saya iya, tapi nggak sampai percaya dan sebagainya. Tapi cuman oh iya ada aja gitu. Api, terus udah seminggu sebelum istri saya dalam keadaan pingsan ya. Api, terus melayang putih selalu ke atap situ. Putih-putih melayang. Itu makhluk kah? Makhluk melayang putih, dan saya cuma bisa melihat api, dan api yang 2 tahun yang lalu, setahun baru kemarin nih, api masih ada ke kontrakan yang terbaru di tahun lalu. Ya ini yang 2025 ini ada. Api itu, nah di situ nanti mungkin saya cerita efeknya setelah api itu ada kayak gimana. Dia sama tetangga saya yang ngeronda, saya tidak nggak memikirkan hal seperti itu gitu kan. Terus ketika saya di rumah, dentuman, karena kami waktu itu sering nyuciin karpet orang kan. Di atas, kalau dak kayak gitu kan karpet jatuh, gitu kan. Saya pikir, oh Mbak, apa itu suara apa, kata istri. Oh mungkin karpet jatuh, kena kucing atau apa. Jadi dentuman itu ada dalam waktu 3 hari sebelum istri tidak bisa melihat. Jadi tanda-tanda itu sudah ada, cuma saya nggak paham. Begitu saya nemenin istri berobat dan sebagainya, saya jadi penasaran, baca Google lah, baca YouTube dan sebagainya. Ini ternyata kalau ada tentang sihir dan ini selalu tentang nyalakan air ini, selalu ada dentuman, saya jadi baca gitu kan. Nah akhirnya saya lagi kerja, saya ditelepon sama almarhum mertua saya, pada waktu itu mertua ikut sama saya juga kan ke Bandung. Erik pulang, Indah tidak bisa melihat, dia pingsan. Saya kaget, kok nggak bisa melihat ke saya itu kan. Terus kami video call, pas kami video call, dia lagi teriak-teriak, saya buta, saya tidak bisa melihat. Begitu saya pulang, lagi dikumpulin ada ustadz, beberapa teman dan sebagainya, lagi menenangkan dia kan. Setelah ditenangkan, terus besoknya saya coba ke rumah sakit Cicendo, periksa dan semuanya baik-baik saja. Nah dari situ medis, non medis berlawanan. Jadi keluar jarum, tulisan di perut mati, muntah rambut, kawat. Jadi apapun yang keluar selalu depan saya, bukan depan ustadz ataupun depan orang yang paham akan ini gitu. Jadi banyak banget. Kalau mungkin dalam waktu sampai terakhir 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu dari sekarang masih ada hal seperti ini. Itu tahun 2021 langsung dikirimin sihir atau santet itu ya Pak ya, berarti santet itu berupa langsung cacat itu. Lalu setelah itu langsung ke rumah sakit dan baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Dan setelah itu berapa lama ada gangguan-gangguan lagi itu? Nah, kalau misalkan setelah dari rumah sakit kan saya nemenin istri dari pagi, dari jam 9 sampai sore. Kita periksa sama salah satu rumah sakit di Bandung, rumah sakit mata. Dokter pun sampai penasaran sebetulnya. Dokter penasaran. Iya. Nah, karena apa sih? Dia ada orang khusus kornea, khusus saraf dan sebagainya dipanggil Pak. Sama 5. Saya masih ingat 5 dokter itu menangani istri saya, pakai dibuka pupilnya. Saya sampai saya masih ingat pupil mata dia tuh kayak bunga Pak. Gitu. Dokter bingung, kok gerak, kok hidup gini. Tapi apakah ada yang disembunyikan sama dokter atau tidak, saya walau saya kurang paham hal seperti itu. Tapi intinya dokter membicarakan, Pak, istri Bapak baik saja, tidak ada masalah, semuanya akan kembali normal dan ini obatnya. Sore dan kita pulang terus emang istri, saya meyakini istri emang bakal melihat. Keyakinan saya tuh tiap harinya tuh ini kamu mau lihat nih. Dalam waktu 8 bulan mungkin ya. Harapan saya setiap bangun pagi itu, kamu pagi melihat gitu harapan saya. Meskipun lama tuh ya Pak, 8 bulan gitu. Dan pada akhirnya itu terjadi, bisa melihat. Tapi dari proses 8 bulan dia nggak melihat itu luar biasa sekali.
pulang dari rumah sakit, malamnya dia bertingkah aneh, terus mulai kasarnya misalkan nyakitin diri sendiri, kayak jamak-jamak tubuh dia gitu kan, terus mukul. Sadar itu Pak? Dia kondisinya nggak sadar. Saya sudah menyakiti diri sendiri itu nggak sadar. Dia nggak sadar, dan bahkan dia nggak akan ingat. Makanya saya pernah bilang ke Mas gitu kan, dia tuh selama dia tidak melihat tuh pasti dia nggak sadar gitu. Tapi saya yang melihat, makanya saya merhatiin dia. Kamu ingat kayak gini? Nggak ingat. Bahkan ada beberapa foto dan video yang sempat saya rekam itu setahun kejadian setelah 1 tahun. Karena dari pertama ke 1 tahun itu saya nggak berani karena panik, karena takut dan sebagainya gitu kan. Ke tahun pertama sampai sekarang saya berani, saya rekam. Mulailah banyak beberapa benda keluar, dan akhirnya kayak berapa benda keluar? Banyak banget. Dari mulai jarum, rambut, banyaknya sih jarum ya. Kalau tapi selalu sebelah kiri. Mungkin video fotonya nanti saya share, ada di hidung, di mata, di telinga, bahkan sampai di kemaluan keluarnya. Jadi itu pun di anak saya yang 2 ini yang perempuan, pernah keluar batu ali juga, pecahan batu ali, di istri sama juga, sama di hidung, tapi selalu di kiri kayak gitu. Boleh nggak Pak lihat videonya Pak? Saya belum lihat soalnya. Ada beberapa yang pernah saya simpan, mungkin bisa di. Yang keluar jarumnya Pak tadi? Ini itu saya sendiri yang ngeluarin di patahan jarum ya. Tiba-tiba muncul gini Pak ya, berarti tiba-tiba ada dan sebelumnya panas dulu. Ya? Panas dulu. Efeknya panas dulu. Istri merasa kepanasan. Oh iya itu dalam banget Pak, itu Pak, segini Pak. Iya, di dalam. Makanya kalau kita berpikir dari mata ya, mata kita kena debu aja perih ya. Iya. Kita motoran itu kena debu jarum, perih. Ya, ini jarum, dan itu bukan 1 kali, lebih dari 40 lebih. 40 lebih jarum. Kenapa saya selalu berhitung dengan angka 40 ini? Kita backlash ke belakang. Istri sebelum kena ini, dia bermimpi bertemu sosok wanita, dititipkan uang. Nitip uang ke istri saya, 40.000 gitu, langsung 20.000-an, pokoknya nitip uang 40.000 aja. Dia titip uang di mimpi istri saya. Dia nggak bercerita. Dia bercerita setahun setelah dia bisa komunikasi sama kami. Makanya kan kita mau bercerita gimana, istri dalam waktu 6 bulan sampai 8 bulan itu dia kan total tidak bisa melihat dan tidak bisa komunikasi. Tapi normal, dalam artian normal seperti kayak gini gitu. Cuman dia kayak kosong, tidak bisa diajak komunikasi. Jadi dia cuman bisa berteriak, tolong, saya buta, bantu saya, bawa saya pulang, saya pengen pulang dan sebagainya. Jadi kamu di sini sama kami gitu kan. Nah makanya saya menyimpulkan ini ada tentang 40 hari. Pertama kita dihantam habis-habisan, 40.000, 44 jin. Kenapa saya bilang 44 jin ya? Kami sudah berusaha ini berobat tuh saya banyak banget. Dalam artian mencari kesembuhan tuh macam-macam gitu ya. Ke Garut, ke Jampang Surade, Cianjur, Banten, Ponorogo bahkan Madura, terus sampai ke temanku yang peduli sama kami di Ternate. Jauh sana Ternate. Datang ke Ternate Pak? Enggak, maksudnya di video call. Oh. Video call karena untuk tiket pesawat kan luar biasa pada itu. Betul. Sampai beberapa teman yang respect ke kami untuk ngobatin, dan mereka menjawab itu sama. Gimana itu coba? Samanya, ini di orang yang sama, di tubuh istri kamu ada 44 jin, dan istri kamu ada 1 tempat, gitu kan. Sama gitu, saya tanya ke sini sama, semuanya jawabannya. Saya nggak ngerti ini bisa kok sama. Ketika saya simpulkan, terus istri saya pernah bilang, saya dititipkan uang seperti ini. Oh nyambung. Terus waktu di Garut, ketika istri bisa melihat tuh di Garut. Pertama mulai melihat itu di Garut itu kan. Dalam artian kita berobat ke Garut, ke salah satu ustadz di Garut untuk mencoba kesembuhan di sana. Totalnya itu
sekitar ini rame banget katanya jin karena dukunnya katanya gitu. Dukunnya memang banyak banget, lebih dari 2 dukun yang ngerjain ini, dan beberapa jin yang bersarang di tubuh istriku lebih dari 40 jin. Jadi nyambung dari 40 hari kita dihantam habis-habisan, 4 tahun ini kita diserang seperti ini, 40.000 uang yang dititipkan di mimpi istri saya, dan 44 jin yang ada di tubuh. Tapi dari 44 itu selama ini sudah habis sebetulnya. Sisa beberapa lagi ini. Nah, untuk sisanya ini makanya saya selalu berharap ada orang baik yang bisa, andai ada yang bisa bantu kami untuk menutup energi ini, mengeluarkan sisanya ini, menetralkan ini gitu. Karena banyak bilang ini finalnya dan tidak mudah. Gitu kan. Dan bahkan yang bisa membuat istriku melihat pun kalau dibilang belum sanggup, belum. Jadi cuma sebatas kamu bisa melihat lagi dengan cara seperti ini, kita tawasul dan sebagainya, bisa melihat itu. Mas Istri bisa melihat. Cuman semenjak melihat itu, kejadiannya semakin parah. Sebentar. Jadi 2021 dibikin cacat, setelah 8 bulan setelah itu sudah berakhir ya cacatan itu ya Pak ya, sudah bisa melihat ya, sudah melihat. Lalu setelah itu? Ya, setelah dia bisa melihat segala macam serangan itu makin banyak. Makin banyak malahan. Makin banyak. Dan di situ baru dimulai ternyata. Kenapa saya bilang baru dimulai? Karena beda seperti yang selama dia tidak bisa melihat, kami tidak komunikasi, dan saya cuma nemenin dia dalam keadaan dia tidak sadar diri. Terus untuk masalah setelah itu hantamannya banyak, mungkin banyak lagi nanti yang bakal saya ceritakan. Kita berbicara untuk yang 8 bulan ini. Setelah kami menerima musibah ini, kami kan mulai untuk pengajian di rumah. Salah satu ustadz di kontrakanku di dekat rumah untuk mengajarkan, Pak Erik, kita coba pengajian yuk. Siapa tahu dengan pengajian ada jalan kesembuhan. Sudah kita pengajian. Pengajian dikontrakan, semua pada datang, alhamdulillah, dan sebagainya. Keluarga belum saya kasih tahu. Terus pada akhirnya pengajian banyakan, istri pingsan lagi. Pingsan pas pengajian? Pingsan, selalu pingsan, berontak dengan apa, bukan melayang sih, maksudnya badannya terbang kayak gitu kan, di tengah-tengah orang ngaji. Saya tutup dengan ya maksudnya istighfar lah, saya minta doa dan sebagainya. Terus beberapa ustadz pun sama kebingungan. Nah, kita semakin kencang ngaji, dan akhirnya istri sadar dalam pada hari kesurupannya selesai, dia bicara, tapi tetap belum bisa melihat. Jadi dia bicara, tolong saya, bantu saya. Saya pikir kita tuh selama ini ada sama kamu, tapi dia ngerasa tidak ada, Pak. Dia ngerasa tidak ada. Nggak sadar ya? Nggak sadar. Di sebelah istri Pak Erik itu? Kami itu ada beberapa ustadz, bahkan kita nyambung ke nanti tuh, ustadz yang selama ini nemenin kami, ngobatin kami, bahkan para leluhur kami datang ke alam sadarnya dia. Datang, Pak. Jadi dia bercerita setahun, kita loncat nih, setahun kemudian kita bisa komunikasi. Istri bilang ke saya, mungkin nanti bisa Mas tanya ke istri saya, karena dia lebih paham. Kebetulan istri Pak Erik datang juga ya? Ada, ikut. Jadi untuk kejadian apa dia yang dialami, dia bercerita. Mbak, ke saya manggil, ada ustadz ini, ada kakek kamu, ada beberapa yang pernah kamu datangin, berusaha bukain pintu yang di gubuk ini gitu. Gubuk, saya bingung gubuk apa, tadi dia ada di satu gubuk. Ya setiap beberapa ustadz itu buka gubuk, yang di dalam itu, istri saya lagi diikat dan sebagainya, menurut kesaksian istri saya. Selalu ditutupin sama 2 wanita itu. Jadi ketika ustadz ke para leluhur kami berusaha untuk menjemput dia pulang kembali, selalu nggak bisa, berbenturan. Nah, akhirnya kami setelah pengajian itu dia bilang, tolong bantuin kami dan sebagainya. Besoknya kami, sebelum besoknya gini, jadi ustadz di dekat rumah mengarahkan kami untuk sholat tobat. Sholat tobat. Terus pas saya coba sholat, ngikut sama ustadz, Drik, kamu coba sholat tobat ya, atau sholat hajat. Siapa tahu ini kan, ya kita belajar bertabayun, takutnya ini dosa kami. Karena gini, saya tidak punya masalah sama orang, kok ada orang sejahat ini. Ada orang sejahat ini sama kami, termasuk sama anak bayi. Kalau disebut kami berebut warisan, kami berebut kekuasaan, ataupun harta, ataupun apapun, tidak ada.
dan tidak pernah aman-aman aja ya hidupnya. Aman-aman aja, tidak ada masalah sama orang gitu kan. Jadi belum ketahuan nih siapa terduga dan pelakunya yang terindikasi ini belum. Cuman saya sama Ustadz berbicara, Rik, coba sholat taubat, sholat hajat, minta ampunan. Saya coba tuh sholat. Saya coba sholat sebelum jam 12. Ketika saya sholat, kan saya pada waktu itu mungkin 2021 saya lagi belajar memperbaiki sholat, memperbaiki tentang kehidupan yang lebih baik gitu kan pada waktu itu. Jadi saya nggak paham apa itu niat sholat tobat sama sholat hajat. Jadi saya pakai HP, lihat Google niatnya. Jadi sejadah, ini HP, saya lihat dulu gitu kan, saya HP simpan. Sholat rakaat pertama biasa, rakaat kedua si HP bunyi, perempuan senyum. HP bunyi, ada suara perempuan senyum di HP. HP dalam keadaan mati. Senyum atau ketawa, Pak? Ya maksudnya senyum. Berarti kalau ketawa kan ngetawain gitu kan. Ini senyum yang menggumam gitu dan makin kenceng gitu. Dan tibanya kan posisi HP terbuka karena saya melihat niat sholat untuk sholat taubat gitu kan. Jadi gerak. Saya begini, nanti istri saya mungkin tahu. Setelah begitu gerak. Apakah mungkin kalau untuk tahajud mungkin banyak godaan dan sebagainya, saya percaya ke situ. Kok gerak gitu kan. Ayo udah lanjut. Saya tanya coba ke adik ipar. Tadi dengar nggak ada suara ini? Ya, saya dengar. Adik ipar saya dengar, tapi istri saya nggak dengar. Istri saya cuma diam di depan pintu, cuma kosong melamun. Ada foto tadi dia kurus, nggak kayak sekarang, kurus kayak nenek-nenek aja mukanya tuh. Kurus, nggak inget apa-apa dia. Makanya dia nggak dengar suara itu. Udah, saya sholat, saya lanjut, terus saya sempat kaget dan panik gitu ya. Terus ya sudah, akhirnya kami masuk ke kamar, terus tibanya di kamar, istri kerasukan. Saya handle karena nggak mungkin jam-jam segitu kan. Saya handle terus sampai ke subuh. Setiap mau ke subuh kan suka ada pengajian tuh. Iya. Adzan subuh suka ada pengajian dulu sebelum azan. Oh ya, kultum ya. Dia teriak histeris. Stop ini, berhenti, stop ini. Apaan sih gitu kan? Stop ini, berhenti. Sedangkan doa saya pada waktu itu ketika bangun tidur subuh tuh, bangun pagi lihat jendela, ya Allah semoga besok pagi istri saya melihat. Dan terus aja setiap sampai 8 bulan itu. Nah, kerasukan lah dan sebagainya rupanya, akhirnya saya mulai download beberapa murotal, beberapa surah, dan saya dengarkan setiap malam dan dia mulai tenang. Nah untuk besoknya selalu kejadiannya itu selalu saya pernah bilang selalu dari asar, dari jam 3 sore sampai ke subuh, kejadian-kejadian aneh itu. Jadi kalau dari pagi ke sore itu kehidupan normal? Iya, maksudnya cuma dia tenang aja. Dia tenang, saya pun masih kerja. Gitu. Ngobrol, komunikasi juga aman gitu. Dia selama tidak bisa melihat nggak aman, nggak nyambung. Jadi saya tanya kamu mau apa dan sebagainya, dia mah cuma menjelaskan jemput saya pulang, saya pengen pulang dan sebagainya. Kamu di sini, kamu lagi sama suami kamu, anak-anak kamu di sini, pulang kemana? Gitu kan. Jadi selama 8 bulan atau 6 bulan itu dia rasa ada di satu tempat, gitu kan. Makanya saya kebingungan ini orang kenapa gitu kan sampai saya bercerita. Nah, akhirnya sore kami coba pergi untuk ruqyah. Pertama kali itu atau? Pertama kali ruqyah setelah kemarin kita pengajian dan saya sholat taubat dan sebagainya. Kami belum ke Garut untuk pengobatan mata sampai akhirnya bisa sembuh. Kita ruqyah di salah satu pesantrennya, muridnya Agim di Bandung. Nah, di Darul Quran kebun Quran saya lupa gitu, di daerah Lembang ke atas. Kami ruqyah di sana. Anak saya ikut semuanya, almarhum ibu dari istri saya ikut juga. Terus saya masuk ke beberapa ruangan, karena banyak banget tuh tempat ruqyah kan, kamar-kamar gitu. Kami masuk ke tempat ruqyah, si ustadznya karena mereka kan tidak mau bersentuhan ya. Jadi saya menyentuh perut istri saya, baru di atasnya tangan ustadz saya pegang. Pak Erik coba sambil ngaji ayat kursi, itu si perut gerak mas, ada gerakan kayak bayi gitu, bayi kayak kita bayi gitu.
Tad, gerak Tad. Ya udah biarin. Tekan Pak Erik ya sambil salah satu ayat kursinya semakin kencang, semakin ditekan. Saya pikir yang kerasnya itu saya tekan kencang jadi kesurupan. Langsung jadi gagah, gede banget Mas, langsung gini. Maksudnya gede banget sampai si ustadznya ditendang, ditendang, saya tahan, terus dipegangin, tidak bisa, gak ada yang bisa nyembuhin anak ini, semua sudah termakan, semua sudah menjadi darah, gak ada yang bisa nyembuhin beliau katanya gitu. Kamu siapa gitu kan? Tapi yang namanya ruqyah kan saya bukan berpikir saya percaya atau tidak. Tapi yang namanya jadinya mediasi ya, mediasi dan jadinya ngobrol. Dan saya nggak mau jadi fitnah juga. Oh iya. Di situ disebutkan si jinnya namanya jin. Saya yakin kalau jin luar biasa kalau adu domba. Saya disuruh si Anu, saya disuruh wanita ini sesudah membeli minyak apa saya lupa, pokoknya dia udah beli minyak ini aja dari kami untuk merusak dan menganiaya kalian. Istri saya bilang seperti itu dalam keadaan tidak sadar, kerasukannya yang sosok gede. Namanya Anu, bintinya disebutin. Lengkap ya? Lengkap, bintinya. Di situ saya ingat. Binti Anu saya pikir, saya kenal. Saya kenal betul orang ini dan saya pernah bilang beberapa kali ke beberapa orang, bahkan untuk sekarang pun saya tetap bilang ini orang baik. Hubungannya apa sebelumnya dengan orang yang disebutkan jin? Kenapa saya bilang orang ini sudah sebutkan dia udah kirim hal yang tidak baik buat kami, saya tetap berbicara orang ini baik. Tapi hubungannya terakhir itu hubungannya baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Seolah-olah tidak ada gesekan. Tidak ada masalah. Makanya saya selama mengalami ini, ya Allah ini dosa apa? Apa yang kami perebutkan? Apa yang bikin dia sakit gitu? Karena selama ini baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Oke. Tapi ini kan yang disebutkan oleh jin itu ya. Dan pertama kali pas disebutkan itu kan kita bisa tidak bisa menyimpulkan kevalitannya itu Pak. Karena jin bisa jadi betul. Ya, fitnah atau tidak berkata benar gitu betul, Pak ya. Jadinya fitnah. Oke. Lalu lanjutannya Pak? Tapi ya, itu dia tadi. Setelah kita berbicara, si jin itu berbicara, saya disuruh si Anu, bintinya Anu, kan sebelumnya udah jelas tuh, istri dititipin uang sama sosok wanita berbentuknya sama. Oh. Yang disebut bintinya ini. Ya kan? Sosoknya sama, terus istri lagi di tempat sesuatu gubuk yang beberapa ustadz mau masuk ke gubuk itu, ditutup pintu, sosoknya sama. Sosok yang nutup pintunya itu ya? Sosok yang nutup pintu. Kayak saya kira mau bertamu nih, dia tutup dari dalam, jangan masuk deh. Sama gitu. semua sosoknya? Sama semua. Makanya, tapi ya itu balik lagi ke tadi. Saya tidak ada masalah. Setelah 7 tahun tidak jumpa dan kita tidak ada yang memperebutkan, makanya saya sampai detik ini pun kebingungan apa yang dilakukan beliau terhadap kami sejahat ini dan apa dosa kami. Gitu. Mungkin nanti kita sensor ya apa hubungannya mungkin ya hubungannya siapanya itu sensor, tapi ceritanya tetap kita lanjutin aja. Baik, silakan Pak. Iya, jadi itu dia tadi balik lagi ke situ. Terus makanya saya sampai sekarang mungkin ada nanti kalaupun ada, bahkan saya berharap gini, ketika ada orang yang membantu kami untuk kesembuhan ini dan ada yang menjelaskan kalau ini sebetulnya penyakitnya ini penyakit hati ini yang nyakitinnya gara-gara mungkin mulut saya atau mulut istri atau tingkah adu domba, tapi saya merasa ini karena ada adu domba. Oke. Ada adu domba dari pihak yang selama ini mungkin ketakutan karena hal-hal yang mungkin saya bicara di sini tuh dia itu bukan orang jauh. Jadi bukan orang jauh sama sekali. Jadi istri yang sekarang bukan orang jauh, bahkan justru malah gimana maksudnya? Istri yang sekarang ini? Bukan, maksudnya gini Mas. Jadi kami diserang sama si terduga ini, dikirim hal seperti ini oleh yang disebutin tadi jinnya, binti Anu dan sebagainya dari impian sebagainya. Awal mulanya itu hasutan atau mungkin adu domba dari si ini tuh dari keluarga saya, dari istri. Balik lagi ke tadi, sebut ini baik, pun tetap baik dan sebagainya baik-baik. Jadi di belakang itu ada apa, ada modus apa gitu kan? Ternyata kejadian itu nyambung ke
sebelum istri saya jatuh pingsan, 3-4 hari sebelum ada api dan sebagainya, emang ada konflik. Bahkan konflik ini kenapa sampai sekarang saya tidak berbicara dosa apa saya, ini apa yang diperebutkan. Kenapa saya selalu berbicara itu? Karena berbicara konflik sebelumnya itu bukan konflik yang sampai seberat ini gitu ya. Sebelumnya ada teguran dari ibu saya ke ipar ini tentang selama ini tuh ada uang masuk ke anak saya yang di Bandung dari si ini. Jadi ini tuh selama ini ngasih duit ke anak. Jadi saya punya anak di Bandung nih. Oke. Selain yang ini nih, dari istri yang pertama saya nikah. Pertama, ya. Saya punya anak dulu dari istri yang pertama dan dia dirawat sama saya dari umur 3 bulan sampai sekarang mungkin kelas 4 SD. Dirawat sama saya dan ibu saya. Tibanya kelas 1 SD, saya ngambil. Kamu fokus kerja, kamu lanjutin hidup kamu, biar bayi kami urus. Itu kan kebaikan, Mas. Ya. Karena ngurus bayi, ngurus anak, ngurus pendidikan dan sebagainya luar biasa ya. Gitu, dan ada orang mulia, baik. Ya? Mulia. Dan kenapa saya selalu bilang saya baik gitu. Tapi di belakang ini ada sesuatu hal yang sampai ada adu domba, makanya saya selalu bilang ya kalau bisa kita nyalahin dukun tugasnya. Nyalahin jin, yang namanya jin disuruh, betul kan? Tapi ya tetap balik lagi manusia juga, mulut-mulut manusia juga yang jahat gitu kan. Nah, ada satu waktu momen istri saya bertemu dengan anak saya di belakang saya, terus ngirim uang per bulannya sekian juta dari ibunya, dari mana istri saya tanpa sepengetahuan saya. Tapi kalau ngomongin saya kalau tahu pun nggak masalah, itu rezeki anak, nggak apa-apa. Nah, saya berbicara sama ibu saya, terus dipanggil. Oh, ternyata selama ini ada uang masuk buat ini dan sebagainya diceritain. Nah, mungkin merasa di sidang tuh terhakimi mungkin ya, dia malu dan sebagainya. Itu dibayar kontan. 3 hari kemudian dari situ ya muncul yang saya tadi bilang, api, dentuman, bahkan saya pingsan dan mulailah itu terjadi. Gitu kan. Nah, mungkin saya bulatkan sampai sekarang ada keterlibatan adu domba dari sosok. Selama ini baik-baik saja. Pada waktu itu kan saya di Bali ya, 5 tahun di Bali sama beliau, rumah tangga, dan akhirnya kita pisah. Saya balik lagi ke Bandung. Saya melanjutkan hidup saya dan mengurus anak bayi ini, gitu kan. Karena saya melanjutkan kehidupannya juga di Bali. Jadi emang kita bentrok lah. Saya pengen memperbaiki diri, dia masih dengan dunianya. Jadi saya tidak bisa memaksa dong. Jadi ada ribut-ributan anak, nggak ada apa, semua baik-baik saja. Makanya saya kaget ketika si Dirukyah jin ini disuruh si Anu binti, saya kaget. Selalu saya bilang orang ini baik gitu. Tapi tibanya mungkin kalau orang ada titik emosi atau imannya lagi lemah, mungkin dia marah. Mungkin di titik itu. Nah, sampai detik ini pun saya tidak tahu bisikan apa yang sampai masuk ke dia, sampai dia berani berbuat ini ke keluarga kami. Jadi sampai sekarang alasannya pun saya tidak tahu. Gitu, Mas. Nah, singkat cerita, setelah dia dipanggil mama, terus istri saya kena, bahkan ipar pun datang ke rumah kami ketika istri 3 hari apa 4 hari. 3 hari sampai 4 hari nggak ngelihat. Jadi begitu nggak melihat, 3 hari kemudian si keluarga tuh datang ke rumah, datang terus masuk ke kamar. Itu baru saya pikirkan jawaban itu tuh mungkin 2 bulan yang lalu, Mas. Dari bertahun-tahun ini ucapan itu saya ingat gitu. Jadi ketika masuk, makanya jadi orang jangan pernah nyakitin orang. Pikiran tuh. Bilang ketika ngelongok istri saya, ketika nengok istri saya dalam keadaan tidak bisa melihat. Istri saya dalam keadaan yang duduk, polos, mukanya udah kayak nenek-nenek, udah kayak tengkorak doang gitu kan. Jadi terus semua pada kakak saya pada datang, ponakan gitu. Terus salah satu bilang kayak gitu, dan saya kaget kok bilang kayak gitu. Tapi saya tidak merespon itu. Karena tidak paham, oh ini dari sini enggak ngeh ya kalau enggak ngeh, cuman itu nyambung. Dan bahkan waktu nanti ke Garut dan sebagainya, nama itu tersebut juga. Jadi divalidasi nggak dari satu sumber aja berarti ya? Nah, nama itu tersebut juga dari Sobat binti si Anu disebutin, terus si namanya disebutin. Kembali lagi, saya tidak mau jadi fitnah. Karena ya lawan kita itu saudara. Ya.
Saya lebih baik berantem dengan orang lain daripada dengan saudara gitu kan. Nah, ya sudahlah kami ngalah gitu kan daripada hal-hal yang lain. Tapi ngalahnya kami ada di titik ketika anak kami kena, istri saya capek, batin lahir dan sebagainya gitu. Singkat cerita kami setelah ruqyah tadi dan sebagainya, keluarga pada datang, dibilang seperti itu. Kakak saya yang perempuan yang 1 tahun ini kemarin mendak tahun, kalau kata orang Bandung mendak tahun, baru meninggal setahun yang lalu. Nengok ke rumah ke istri saya, terus nyamperin istri saya, terus mereka pelukan. Itu sore hari ya Mas, setelah azan asar. Itu benda pertama keluar depan keluarga saya, bukan depan saya, kalau depan saya sebelumnya pernah ada tuh. Ini paku keluar dari sini. Paku berapa kecil. besar Mas? Segede kelingking mungkin. Segede nih? Panjangnya. Tapi kalau ukurannya ukuran kecil. Ada videonya nggak Mas itu Mas? Oh, kalau itu karena pertama kejadian nggak saya rekam, tapi kalau untuk kayak jarum, kawat, video masih ada gitu. Kalau untuk si paku dari kepala ini, karena dia posisinya lagi dipeluk sama kakak saya, almarhum. Itu satu keluarga menyaksikan ya berarti ya? Iya, semua keluarga, bahkan ibu saya ngasih tasbih yang ibu tuh, dia tuh punya riwayat kaki kejepit, ya urat kejepit ya. Jadi kalau mau bangun susah, jadi dia selalu zikir, wirid kalau kata orang Bandung pakai tasbih itu. Terus dia semua respect baik semua keluarga. Sampai pada akhirnya mereka mengusir kami. Ibu saya mengusir kami sampai pada akhirnya. Dan Mas mungkin bingung ya orang kenapa ini baik, pokoknya luar biasa diputarnya. Dia ngasih tasbih ke kami, Rik, kamu kalau habis sholat nih zikir pakai tasbih mama. Mama bertahun-tahun pakai ini. Oh ya udah zikir. Dikasih mukena dan sebagainya mama biar istri saya ibadah dan sebagainya. Satu malam tasbih itu saya pakaikan ke istri pas mau tidur, pecah tasbihnya, kelepas, ya hancur, berantakan. Pemalam saya bingung ini ada apa, semakin semua teror itu luar biasa. Dan sampai ada momen di mana saya marah ke istri saya, tapi ya di dalamnya bukan istri saya. Di dalamnya saya yakin itu jin juga, mungkin apapun itu bentukannya. Jadi pas setelah keluarga kami pada datang gitu kan, pada datang ke rumah, terus semua lucunya kan mereka foto bareng, tapi itu nyambung ke cerita nanti. Sore harinya muntah. Nah itu paku pun, kita kembali ke paku ya. Paku pun sebelum dia keluar itu ada yang dari mulut sama dari kepala. Kalau di kepala kan sama kakak saya keambil. Erik ini apa? Gitu. Astagfirullahaladzim, diambil. Dari situlah mulai banyak, banyak. Nah, ke sore harinya dia mulai jombak diri lah dan sebagainya, muntah paku, tapi ini lebih gede dan bentuknya L. Itu nggak bisa saya videokan karena itu tahun pertama saya nggak bisa video, tapi tahun kesini yang kayak tadi saya berani rekam. Pada waktu itu saya panik, jadi nggak bisa rekam. Di sininya hijau pas kayak nadi hijau di sini kan, urat nadi hijau. Nah di sini, tapi dia jalan dari tenggorokan tuh. Dia karena kalau apapun yang dia keluar, apapun benda yang mau keluar, dia responnya panas, sakit dan sebagainya. Bah, panas, lihat. Maju Mas, jalan. Terus dia yang kayak mau ngeluar muntah. Saya tisu paku. Keluar paku gitu. Jadi benda-benda hal kayak gitu, terus kiriman dari teras rumah kayak ada fotonya. Jadi kayak kain putih, dalamnya telur, tanah, ari-ari, sama tanah kuburan. Diikat gitu, tiba-tiba ada di teras rumah kami aja. Jadi terornya banyak sampai ke ular. Ular gimana Pak? Itu ular. Ditaruh mana itu? Dikirim? Boleh sambil saya minum ya. Ada, jadi ular itu tiba-tiba ada di dalam, karena pintu tertutup tuh. Di depan kamar, 2. Ular 2, dan ini nyambung nanti ke di Garut ya. Saya tidak berani nangkap ular, jujur tidak berani nangkap ular, takutnya berbisa atau apa, tetangga yang ngeluarin. Terus saya lebih gimana caranya menyelamatkan anak bayi saya daripada serangan ular gitu kan. Saya nggak berpikir itu sihir, tapi dalam keadaan istri saya pun masih sakit. Ular, bahkan kalau di sini kaki seribu bahasanya. Kaki 1000 ya? Sama. Ini gede, segede gini, dan dimakan sama si Alana. Bungsu saya, nanti tanya istri saya. Dimakan? Kenapa dimakan? Gak ngerti saya, bayi ini emang bayi ini luar biasa yang bungsu ini. Jadi karena mungkin anak kecil ya Mas ya.
Setelah ular tuh kayak kalau mungkin seperti kayak belatung, oke lah di atap ada jatuh-jatuh, saya agak berpikir. Tapi binatangnya tuh ular sama kaki 1000. Ada satu kaki 1000 gede, diambil sama anak saya, tinggal sisa setengahnya ekornya aja. Berarti dihabisin, Pak? Oke, dihabisin. Nanti tanya istri saya, kalau saya salah maaf, tapi coba tanya istri saya. Dan kalau kemarin ada kaki 1000 yang kecil, malah dia takut sekarang. Tapi dulu ketika dia belajar merangkak, mungkin ya anak kecil lah, nggak tahu apa-apa, tapi keanehan itu dia ambil, dia makan. Di situ nggak ada kejadian tentang binatang itu, nggak ada sama sekali. Tapi goibnya ada. Dalam artian nanti ketika pas saya bilang ada di Garut itu, masih di kontrakan di Bandung, belum pindah ke Karawang. Pas coba berpikir untuk kesana kesini nggak ada kesembuhan, datanglah beberapa orang yang mencoba peruntungan dari kami. Banyak orang yang, Mas Erik, ini saya disuruh si Anu karena istri Mas Erik sakit gitu kan, dan selalu kayak gini, apapun itu. Baik, tawaran berarti. Tawaran. Nah, di situ keluarga udah datang, mereka ngasih sembako, mereka ngasih uang sekian. Saya masih ingat uang itu total 1.700.000 dari gabungan semua pada ngasih ke kami, karena waktu itu saya nggak bisa, jadinya ngejaga anak istri, masih bayi gitu kan, terus istri masih dalam keadaan sakit, saya nggak bisa kerja. Mereka pada respect lah, ngasih beras tiap pagi, ngasih dan sebagainya. Baik, nggak ada masalah sama keluarga. Datang orang pintar, sebutlah orang pintar karena saya bisa membedakan ustadz sama orang pintar. Karena saya nggak tahu itu dari siapa. Saya nggak mengundang beliau, tapi dia bilang, saya saudara Yandu suruh ke sini. Datang, Pak. Datang, terus, Pak, ini sakitnya ini gini. Iya, betul gitu. Cuman pas kembali ke si yang ada dengan nyakitin orang, terus boleh lihat foto keluarga kamu nggak ke HP? Terus dia kan lihat di HP, foto keluarga kayak misalkan HP kayak gini ya. Terus kita punya foto keluarga tuh banyak, berjejeran gini. Terus dia cuma nyentuh satu jempol doang gini doang. Itu muncul satu foto yang dimaksud tadi. Yang bilang kayak gitu. Mukanya doang close up. Ini, nggak mungkin. Saya bilang nggak mungkin. Balik lagi ke tadi, dia baik. Belum percaya berarti Bapak. Belum percaya. Titik validasi ketiga itu ya mungkin. Dua gitu kan. Jadi dia baik, ngurus anak saya, pendidikannya, ngajinya sekalipun jadi pintar, prestasi dan sebagainya, bahkan ke kami sekalipun. Dan kalaupun yang namanya untuk hal santet ataupun sihir, mesti dengan uang puluhan juta. Sedangkan dia tipikal, ya sebutlah menengah ke bawah. Ya. Lebih baik untuk hidupnya daripada hal seperti itu. Jadi saya belum yakin ini kemana, kita kan kebingungan aja. Dan pada akhirnya, antara percaya dan tidak percaya, tapi ya saya melihatnya kok benar kok. Saya tetap balik lagi. Saya khawatir ini jin yang mengkamuflasekan kami. Mata saya melihat tertuju ke orang ini, mata saya tertuju ke benci ke orang ini. Jadi tetap seperti itu. Jadi, fitnah ya dari jin. Fitnah. Nah, kenapa? Nah, yang keduanya, si yang paling lucu itu ketika ada datang lagi. Jadi operasional kami itu udah kami ke stop kerjaan pada waktu itu. Ke stop kerjaan karena alasan ngejaga, bukan stop secara permanen ya. Uang operasional dari beberapa saudara dan teman sekitar itu habis sama mereka-mereka yang datang. Berarti kejadian ini sebegitunya membuat Bapak harus cuti ya, harus break dari kerjaan. Harus break, karena pada waktu itu kan sekarang saya kerja udah bukan maksudnya di dagang. Kalau di dagang kan kita pergi dagang dapat duit, nggak pergi nggak dapat duit kalau orang dagang. Mungkin kalau saya dikerja di perusahaan udah dipecat kali ya pada waktu itu. Jadi jatuhnya nggak kerja-kerja, nggak ngehasilin duit, jadi berharap dari orang-orang sekitar, kalau saudara nih ngasih jalan nemenin istri. Karena untuk berobat ke Rukiah, ke Garut, kita mesti sewa mobil, kita mesti bawa anak-anak kayak gini. Padahal saya pakai motor, yang saya sempat bilang tadi itu nggak memungkinkan. Jadi saya sewa mobil, cukup uang yang banyak, dalam artian cukup ya, dengan cukup gitu, tapi tidak ada hasil. Nah, banyaklah yang datang. Makanya wajar ketika di media sosial banyak sekali yang bertentangan dengan penyakit hal seperti ini. Sebutlah si pesulap ini gitu kan, dia tidak percaya hal santet dan seperti ini karena banyak dukun-dukun ataupun prastisi yang tidak benar. Yang saya alamin emang, saya alamin. Gunakan juga ya. Saya alamin emang. Kenapa? Saya alamin gini, jadi jatuhnya mereka memanfaatkan. Tapi kalau pengalaman saya kan beda.
saya melihat secara langsung, videonya ada, fotonya ada, dan kejadiannya begitu jelas gitu. Jadi tidak dibantu oleh spiritual ini, ahli ini tidak ada. Dan bertahun-tahun dari tahun 2021 ya. Dan itu lama sekali gitu dari 2021 sampai sekarang. Sekarang dan lalu setelah datang orang yang berusaha memanfaatkan kami itu, dia mencoba ngobatin kami, sholat, terus sholatnya tuh dia ngadapnya nggak ke kiblat. Nggak ke kiblat, saya udah arahin sejadahnya ke kiblat gitu kan. Di sini kiblat ke mana? Kiblat ke sana. Kesana ya? Iya kesana. Nah kalau saya ke sini nih kiblat, udah saya arahin. Pak, saya mau ikut sholat. Oh, mangga Pak, sholat silakan. Itu sejadahnya udah siap. Terus dia rubah, dipindahin, diganti. Di situ udah mulai, oh ini nggak benar, ini nggak baik, dan ini sudah melenceng, dan ini udah. Di situ saya stop semua keseluruhan hal kayak gitu, tidak menerima tamu untuk siapapun yang mengobat dengan alasan apapun. Saya stop, udah. Pada akhirnya untuk meredam itu datang salah satu guru ngaji saya yang lama, guru ngaji saya yang lama. Itu mau ke puasa ya, mau ke bulan puasa. Tahun pertama itu mau ke bulan puasa. Nanya istri kamu sakit katanya. Iya, selama ini kita nggak bercerita. Selama kita pengalaman seperti ini, tapi dia tahu sakit obatin. Kerasukan. Dia kerasukan, istri saya ya, kerasukan terus bicara. Oh jadi keluarga kamu, ibu kamu sayang sama ini anak. Bilang itu si sosok yang ada di tubuh istri saya gitu kan. Terus pas udah kayak gitu, udah pergi. Nah nggak lama kemudian kan itu bulan puasa. Selama bulan puasa total nggak ada kejadian. Aman ya? Sampai sekarang, berarti 4 kali puasa tuh ya. Tidak ada pernah kejadian. Tapi kejadian itu selalu sebelum puasa dan setelah puasa. Bener-bener kalau puasa, break ya mereka ya? Mungkin. Break ya? Oh, gitu. Jadi kalau puasa itu tidak ada pernah kejadian. Nah, tibanya kan Lebaran tuh. Lebaran kedua kami ke orang tua. Layaknya ya silaturahmi karena kita mau Lebaran kan. Terus pas mau nyamperin mama, ibu saya, istri saya datang. Ibu saya menolak untuk disalamin, terus malah nyuruh kami pergi kamu, urus urusan kamu, jangan pernah nginjek rumah ini. Setiba-tiba itu ditolak? Setiba-tiba itu. Yang beberapa hari sebelumnya istri saya kerasukan, oh jadi keluarga kamu sayang sama ini anak. Itu nyambung gitu. Nyambung, nah tiba-tiba pas Lebaran itu, kan udah itu ada skipnya tuh kan bulan puasa tuh. Sebelum puasa kan ada kesurupan dulu. Puasa skip, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Lebaran kedua, saya datang ke rumah orang tua. Ibu saya melarang bawa anak-anak saya datang ke rumah. Saya kebingungan. Ini kenapa? Ada apa gitu kan? Mah kenapa? Enggak. Jadi salam dibuang, tangan dibuang. Apa gitu. Jadi nggak sampai berpikir mama saya diguna-guna juga. Nggak berpikir ke situ. Karena apa? Sebelumnya kan yang saya bilang tadi, mama baik ngasih tasbih. Kakak-kakak saya pada ngelongok, ngasih sembako, makan, minum, dan sebagainya. Ngasih uang, bahkan sekalipun uang gitu kan. Tiba-tiba berubah. Kakak saya yang dulu melihat paku itu keluar sampai mengucap, di hari yang sama. Oh jadi yang kena santet, keluarga kamu aja ya? Keluarga kami mah enggak. Jadi soal itu menertawakan. Tapi saya nggak yakin ini kakak saya. Mungkin Mas nanti bisa tanya ke istri saya dengan pertanyaan, Mbak, ketika Mbak ke rumah saya, Mbak ngelihat ngelihat kakak saya, ibu saya, di belakangnya ada apa? Dia pasti jawabannya ada sosok hitam yang terbang kayak gitu, penglihatan dia. Karena setelah dia sembuh, setelah mungkin sebelumnya juga sama, dia tuh malah jadi sering melihat hal-hal yang lain, versinya dia gitu kan kayak gitu. Nah, sampai saya berpikir, kok ibu saya jadi kayak gini berubah lah. Disitulah mulai konflik. Tiba-tiba saya difitnah lah, tiba-tiba kakak saya fitnah saya, dan jadinya ribut besar dan tidak akur. Sama keluarga tidak akur, sama istri ya kayak gini. Jadi saya di tengah-tengah itu dalam artian, saya mesti kemana gitu kan. Dalam artian, doa yang selama ini saya harapkan dari ibu, ya kan. Doa itu kan dari ibu. Saya udah kesana kesini, ibu paling kuat, saya yakin ibu saya kuat nih doa gitu. Tapi ibu saya di stop, ditahan sama hal penyakit kayak gini gitu kan, di stop, ditahan.
Lari ke istri dalam keadaan tidak sadar, kadang kalau sebutin minta cerai sehari bisa 3 kali. Tanya istri saya ketika dia sudah sadar sekalipun, dia sudah suka tiba-tiba di Random gitu aja. random. Bahkan suka tiba-tiba di pegadaian, maaf, di pengadilan. Nggak mungkin gadain saya di pengadilan. Tiba-tiba di pengadilan agama. Minta cerai. Jadi, betul mungkin apakah kami yang diserang, saya yang diserang, tapi medianya anak istri dan keluarga saya. Tapi balik lagi ke tadi, dosa saya apa? Hasutan apa yang bisa terjadi seperti ini? Jadi makanya saya kebingungan karena semua baik-baik saja. Bahkan kalau ketika ini mungkin sebutlah, Anda ini tayang, Anda ini orang itu melihat, Anda si orang yang kita sebutkan ini mendengar ini, saya ingin jumpa. Biar clear, dalam artian permasalahannya di mana kita bicarakan baik-baik. Takutnya ada adu domba, fitnah yang berlebihan, gitu kan? Jadi kenapa saya selalu bilang baik meskipun kamu udah berusaha membunuh kami? Kenapa? Kayak bilang membunuh kami. Anak saya keluar jarum, berdarah, istri saya perutnya membesar, ada tulisan mati. Ada tulisan mati. Ada videonya Pak itu Pak? Ada tulisan mati. Jadi bukan video, ini lebih ke foto. Mas bisa baca apa tulisannya? Perutnya itu sama, sama perut normal. Ini tiba-tiba gerak. Jadi dia tuh lagi setrika. Tiba-tiba dia kan posisinya dia gitu kan. Mbak panas gitu. Terus kayak gitu terus kenapa kamu? Gede Mas. Kayak orang balon nyumpul. Allahu Akbar. Saya buka penasaran. Saya buka. Belum ada tulisan mati. Saksinya tetangga saya ada di dalam rumah itu. Ada goresan merah yang tadi lihat. Itu kan kayak silet kan. Dia gerak dengan sendirinya. Ngukir gitu Ngukir gitu dan pada akhirnya tertulis jelas mati. Kalau kami sebut mata saya ditutup sama jin biar yang terlihat ini mati. Kamera kan lebih canggih. Kenapa tertangkap sama kamera? Oke, kayak gitu kan. Terus tetangga saya pun melihat sama halnya. Terus mati. Jadi ancaman-ancaman seperti itu. Gitu dari silet ya Pak? Kayak bekas silet. Bekas silet ya? Tapi bukan tinta, bukan silet. Silet. Itu yang bekas silet gitu. Jadi kelihatan juga sih itu silet sih, bukan rekayasa, bukan ini ya. Nggak mungkin juga ya. Iya. Nah ini lagi sore-sore kita nongkrong. Oh iya. Mas bisa menyimpulkan keningnya dia logo apa? Kalau segitiga. Dajjal bukan? Apakah saya yang ngerjain seperti itu melukai istri? Kan tidak mungkin. Itu sore-sore tiba-tiba kepanasan dan tiba-tiba ada goresan di sayatan-sayatan gitu. Bekas silet. Keningnya segitiga kan? Logo Dajjal. Parah ya itu ya? Ya. Separah itu? Dihantamnya luar biasa sampai udah dikain kapanin gitu kan. Tapi sakit nggak Pak pas di sini ada ukiran dia merasa silet panas. itu? Dia panas merasa, aja. nah itu posisi dia perut sudah membesar itu posisinya udah melihat. Jadi ketika Sudah saya diajak melihat komunikasi udah baik. Dia merasakan di komunikasi baik, beda ketika dia belum melihat. Ya kan? Jadi dia sudah melihat, terus makanya, Mbak ini tolong saya panas. Tapi dalam waktu 2 jam itu kempes dan tulisan matinya hilang. Nggak ada bekas. Ini boleh ditayangin Pak nanti yang di sini aja? Boleh. Ya? Silakan aja. Jadi ada beberapa video foto mungkin silakan aja mungkin tapi mau di blur mungkin ada yang sama bayi, saya mungkin yang bayinya aja di blur. Karena darah kan nggak mungkin ya. Dihitam putihkan aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Lebih ke detailnya perjalanannya sih banyak, tapi ke serangan-serangannya seperti itu. Dan pada akhirnya keluarga kami sampai sekarang menjauh. Kita tidak bisa minta tolong ke orang tua, ke kakak, dan ke siapapun gitu yang ke saudara. Tapi kalau saudara yang lain respect. Tapi kalau ke yang satu rumah, kandung ya. Kandung. Semua kandung kami ditutup. Alasannya kenapa Pak? Untuk ditutup. Kenapa menolak? Iya, awalnya itu. Semua tuh dibenturkan sama hal-hal yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iya, jadi kayak saya sebut gini. Ketika kami, sebut saya dalam keadaan kerja waktu di Bali, di Jakarta, ekonomi saya lagi baik, saya bukan berbicara hal yang menyombongkan diri. Saya menghidupi ponakan saya itu lebih dari 1 sebelum saya menikah. Ketika saya menduda, saya fokus ke ibu saya, fokus ke anak-anak kakak-kakak saya. Apapun kamu mau nge-mall, kamu mau makan, mau play, ayo sama om. Yang benar-benar total pada waktu itu. Dan saya dekat sama ibu saya. Ibu saya mau seperti apapun, saya lakuin gitu kan. Nah,
Bahkan ada beberapa hutang dari kakak saya tuh saya tutupin. Jadi tidak ada perbuatan saya sebut apa sih yang bikin mereka nggak terima dari perlakuan saya. Makanya saya bingung, saya salah apa gitu kan. Terus selama ini kebaikan-kebaikan yang saya pernah beri ke kalian tuh kok kenapa nggak pernah dipikirkan sampai sejahat ini kalian gitu. Jadi saya ketemu kakak saya, kamu kemarin bilang ke saya, kakak nih yang perempuan, sia. Kalau sia kan bahasa Sundanya kasar ya. Ya. Nggak ada nih selama ini bahasa. Saya nggak ngerasa, tapi ada itu. Ada yang bilang kayak gitu. Tiba-tiba saya marahin, nggak ada. Jadi dibentur-benturkan. Jadi semua tuh dibentur-benturkan sama ibu, sama kakak gitu sampai sekarang. Padahal sebelumnya mereka kan berbondong-bondong. Bener nggak? Ngelongok, ngasih kita bantuan dan sebagainya. Semua udah baik-baik saja. Sampai detik ini, asumsi mereka, saya tidak menyalahkan keluarga saya. Saya tidak menyalahkan ibu saya. Saya tidak, ya dosa besar lah kalau saya menyalahkan ibu saya. Tapi di sini saya berbicara sebelum dan sesudah mereka kena guna-guna. Sebelumnya mereka baik dan pada akhirnya mereka jauhin kami gitu kan. Nah sampai akhirnya kita tidak bisa ketemu untuk bawa anak istri ke keluarga. Ya semua jadi terbatas dan pada akhirnya saya nyerahin ini semua sama yang di atas. Ya Allah, saya serahin ini semua. Masalah ini silakan. Di situ saya stop berobat. Kemana-kemana saya stop. Di selain pekerjaan dan sebagainya, benar-benar di sisi lain saya nolak, sisi lain saya udah capek. Karena kesini nggak sembuh, udah ngadu kesini nggak bisa, istri seperti ini udah benar-benar capek. Gitu. Nah, pada akhirnya, tapi kan ke Garut kita bercerita tentang kenapa istri sampai bisa melihat gitu kan. Jadi kita tawasul di salah satu daerah di Garut, di salah satu curug gitu kan. Tawasul malam-malam berempat, ada 3 ustadz sama kami gitu kan, sama istri. Terus istri melihat sisi, sebelum dia melihat tuh kan di belakang tuh ada yang ngikut ngaji katanya. 40 santri lah atau apa. Selalu balik ke 40 ya. Terus selalu gue bilang 40 santri, kok bisa ada 40 tuh selalu nyambung gitu kan. Ngaji, terus dimandiin di depan makom salah satu tokoh di Garut. Nah besoknya tuh nggak besok sih, setelah 3 atau 4 hari saya bisa melihat. Tapi saya tidak bukan berarti oh ini sembuh karena kita kemarin ke Garut, nggak juga. Jadi mungkin ya udah waktunya sembuh, terus momennya seperti itu. Nah balik lagi ke yang tadi, ketika istri saya melihat tulisan ya serangan itu dimulai tuh ketika istri melihat tuh tulisan mati lah, di kain kafanin lah, dibentrokan sama orang tua, dan saya berantem sama istri yang di luar nalar gitu kan. Jadi semua tuh benar-benar diacak dan pada akhirnya 2 bulan sebelum bulan puasa kemarin pekerjaan saya yang dihantam. Bos saya yang tiba-tiba benci kami, bos saya yang selama ini THR anak-anak itu selama lebih dari 10 tahun ya, saya yang bagiin mas. Ini buat anak-anak ya kerja dari si bos saya yang bagiin dan saya dapat juga. Kemarin saya 1 rupiah pun nggak dikasih. Cuman Pak Erik aja yang nggak dikasih? Saya aja. THR nggak dikasih dan di situ dibikin saya nggak nyaman pekerjaan. Padahal saya yang ngurus 18 atau 15 orang di pasar itu yang ngurus saya. Yang mendidik dan sebagainya. Tiba-tiba berubah. Itu semenjak apa? Semenjak salah satu dari rangkaian terduga ini masuk ke ranah tempat pekerjaan saya. Jadi mungkin nanti ada orang yang paham apakah rezeki saya ditutup juga, apakah semuanya dipersulit untuk biar saya berantakan dan sebagainya. Itu benar-benar di stop pekerjaan, orang tua, istri kena sakit, itu benar-benar dihantam saya. Oke, dan saya bilang sama istri, kamu udah mau sembuh, udah ya kita ngomong 2 bulan yang lalu sebelum puasa. Kita mau ngadapin puasa, kita butuh uang untuk lebaran, anak, dan baju dan sebagainya. Yang namanya ayah pasti berpikir gitu. Saya tidak ada pekerjaan. Kamu masih nerima saya. Kamu masih mau dengan saya. Ayo kita berjuang. Kalau tidak silakan. Kamu dan anak-anak layak hidup. Kamu dan anak-anak layak hidup. Dalam artian layak hidup bahagia. Saya tuh tipikal orang yang dari dulu bekerja
saya tuh tipikal orang yang dulu kerja keras untuk orang tua, untuk bahkan ponakan yang saya cerita ini, apalagi ini untuk anak-anak sekarang, dan tiba-tibanya saya pekerjaan dihantam. Kemarin saya udah, mungkin ini finalnya, mungkin kemarin kita di sisi medis, non medisnya, sekarang saya di sisi rezekinya. Tapi tetap itu jadi sumber masalah juga, sumber masalah kami diserang, pekerjaan dan sebagainya. Setiap harinya kami kebingungan, ini anak makan gimana, susu gimana, yang anak-anak ini kan. Terus ada di satu mau ke bulan puasa, kita pulang ke orang tua nggak bisa, mau lebaran kita nggak ada uang dan sebagainya. Benar-benar, ya Allah luar biasa sekali gitu ujian ini. Apakah ini teguran akan apa yang pernah saya lakukan selama ini? Tapi saya berpikir backpass, dosa apa ya nih gitu. Saya takutnya saya ngelukain orang, kalau ngelukain terduga saya kurang meyakini, karena tidak ada masalah. Tetap saya berpikir ke belakang, apakah saya zolim sama orang karena takut jadi karma dan sebagainya. Pada akhirnya saya tidak ketemu nih, tapi setiap orang punya dosa, setiap orang punya salah. Dan pada akhirnya saya, karena sering kedatangan mimpi-mimpi leluhur kami, mimpi leluhur kami, tokoh-tokoh kayak bapak saya, kakek saya dan sebagainya. Jika ini adalah karma dari leluhur kami, sebutlah kakek, ayah ataupun buyut. Jika ini adalah karma dari mereka dan saya yang mesti menanggung ini, saya terima. Dengan catatan biar mereka tenang di sana. Tapi cukup di kami, cukup di saya. Jangan sampai ke anak saya kena, turunan saya dan sebagainya, cukup di saya saja. Nah, akhirnya pada berserah seperti itu. Semuanya total diserahkan semuanya sama yang di atas. Nah, nggak lama setelah Lebaran mungkin kami memulai lagi untuk yang ya mencoba melamar pekerjaan ke sana ke sini ke sana. Itu sampai sekarang masih mencoba untuk melamar, karena untuk kehidupan anak-anak mesti hidup dan sebagainya, biar tidak terstak di sini aja. Karena itu tadi, apapun yang dilakukan di rumah, istri itu kadang jadi istri saya, kadang bisa jadi berubah, kadang bisa jadi sosok yang sebutlah, mau itu 3 hari yang lalu, mau itu beberapa hari yang lalu, kadang dia support saya untuk, Abah, aku akan nemenin kamu, kamu gak kerja dan sebagainya, kita bareng-bareng. Ada di sosok, kamu gak guna jadi laki. Bisa 180 derajat itu. Kamu gak guna jadi laki, kamu gak bisa ngebahagiain saya, kamu tidak bisa. Saya ucapkan di sini ya, bisa saya pun sadar tidak sadar bicara itu sadar, saya sadar. Tapi saya meyakini tidak. Bukan dia, karena 4 tahun ini saya melawan ibu saya, melawan dalam arti ini. Ini bukan ibu saya. Jadi, ada sosok lain, karena saya paham betul ibu saya itu seperti apa. Dan sama istri, selama lebih 6 tahun sama saya istri, saya paham betul istri seperti apa. Kamu nggak guna. Cuman kamu yang, jadi kayak, maaf, anak-anak yang, saya punya anak 3, yang laki ini kan beda ayah. Jadi anak saya itu yang 2 ini yang perempuan. Yang laki ini ikut dari kelas 2 SD, udah saya, tapi ayahnya orang Surabaya. Ninggalin dia dan sebagainya. Udah jahat si Anu nih, misalkan jahatnya si Anu nih. Saya ngebiayain mereka dan sebagainya. Tapi tetap yang dibela si Anu, bukan kami yang selalu berusaha. Jadi dibikin bentrok aja, ribut gitu, semua itu jadi hal-hal di luar nalar. Sampai ada satu momen yang saya bukan menjual ini pengalaman hidup aja. Gimana sabarnya ngadepin ini, entah itu dari sisi medis ataupun non medis. Yang kita sudah berjuang habis-habisan, yang kita tidak bisa minta tolong ke ibu yang selama ini jadi jembatan kami. Kita tidak bisa minta tolong ke saudara, apalagi ke teman yang tidak paham akan cerita ini. Ya satu-satunya ke istri. Rumah kami pulang tuh ke istri. Tapi istri seperti ini. Ya kan? Tiba-tiba bilang drastis berubah kayak gini lah. Tiba-tiba seperti inilah. Jadi saya sekarang yang bingung. Benar-benar bingung mesti lari kemana. Dan ada di satu waktu kemarin saya di Jakarta, di apartemen Moy, di salah satu teman, saya hampir loncat. Hampir loncat ya Pak ya? Itu udah bebannya udah seberat itu Pak kira-kira ya? Itu kita sebut lebaran kedua. Ya? Lebaran kedua. Saya lebaran kedua tidak bisa dengan ibu saya. Istri saya, ya nggak apa-apa. Istri saya bilang, kamu nggak guna.
anak-anak kamu sengsara sama kamu. Jadi benar-benar dihantam gitu, istri saya, ibu saya, teman saya, dan pada akhirnya kayak gitu. Makanya saya bilang maaf Mas, saya bilang kayak gini, ya Allah kalau misalkan anak saya nanti saya pergi, nanti kalau saya pergi, anak saya sama siapa? Sedangkan karakter istri saya kadang jadi seorang Kartini, kadang jadi seorang siluman. Kayak punya dua kepribadian gitu berarti. Makanya saya pengen sembuh. Istri saya sembuh, anak-anak saya terjamin, terjaga dan sebagainya. Bukan karena saya lemah, karena saya menyerah dengan itu pekerjaan ataupun kesembuhan. Karena itu tadi capek, ibu saya ditutup, pekerjaan saya ditutup. Satu-satunya rumah istri kan. Ya. Istri kan. Kita pulang ke istri, ke anak-anak. Tapi ketika kita di rumah, dari itu waktu kemarin di apartemen itu, kami diundang salah satu teman, Rik udah, lu ikut ke Jakarta, lu nggak bisa pulang ke Bandung kan, lu lebaran sama kami aja, nanti tanya sama istri. Kami lebaran di Subang, di keluarga orang yang nggak kami kenal. Karena istri saya, ibunya sudah meninggal, keluarga saya terguna hal-hal seperti ini, kita nggak bisa mudik selama lebih dari 3 tahun ini, saya mesti kemana nih? Gitu. Di Karawang benar-benar blank aja, stop kayak gitu. Terus diundanglah sama teman yang di Jakarta. Udah, kamu diam di apartemen kami. Ada catatannya. Hidup di sini, kami fasilitasin. Kamu berjuang di sini. Semua orang pada ngebantu. Dia orang kejaksaan. Udah nanti kerja di sini. Saya siapin ini. Tapi selalu ditahan gitu. Jadi selalu saya mau ada ketika saya mau berdiri. Udah nih, jangan bangun nih. Kayak selalu ada yang kayak gitu kan. Nah, itu pas malam takbiran Mas. Kenapa saya bilang setan mungkin ya saya. Aduh, saya pengen loncat gitu dari balkon itu ke atas. Bukan masalah. Mungkin kalau bukan karena anak, mungkin itu udah terjadi. Tapi saya berpikirnya, andai saya mengakhiri ini, dan saya maaf gitu, udah berusaha memperbaiki diri kayak, saya tidak tahu, memperbaiki diri itu, apakah itu tentang sholat, apa itu tentang baik sama orang, apa itu tentang adab, akhlak, apapun. Saya belum tahu. Jadi, pada waktu itu saya cuma memulai dari sholat, memperbaiki diri. Dan mengadu sesuatu hal itu ke, ya Allah, saya udah menyerahkan, tapi kenapa mesti ini nggak stop gitu, ya kan? Nggak berhenti nih gitu, kenapa gitu? Ada apa ini gitu kan? Separah apa dosa saya gitu? Dan pada akhirnya saya ada di titik menyerah seperti ketika istri, kamu sadar? Bilang, ya saya sadar. Selalu bilang kayak gitu, ya saya sadar. Saya bukan menjelek-jelekan istri, tapi ini yang saya alami sekarang, yang saya rasain. Dan istri kadang jadi A, kadang jadi B. Saya masih menemani beliau dalam keadaan istri saya buta, istri saya tidak melihat, mau merakak sekalipun saya masih menemani. Tapi apakah kamu bisa menemani saya dalam keadaan seperti ini? Dan pada akhirnya mungkin ini ujian buat dia dan ya keluarga kami gitu kan, apa tentang pekerjaan ini, tentang hambatan ke keluarga dan silaturahmi komunikasi kami gitu. Ya itu yang pas malam takbiran lebaran kemarin. Kamu laki nggak guna, kamu cuma bisa mutusin hubungan saya dengan keluarga. Pokoknya semua yang bikin sakit hati. Kamu tuh cuman bisa, pokoknya bikin anak istri menderita. Ya Allah, saya dibilang, saya udah habis-habisan sama kamu dalam waktu pekerjaan, uang dan sebagainya. Tapi jawabannya, kamu itu hitungan sama saya. Seberapa banyak kamu nggak nafkahin saya dan sebagainya. Itu sakit banget. Jadi, makanya itu tadi, kamu itu pengen hidup normal tuh bukan hal-hal yang maksudnya ya normal tuh ya. Saya pengen benar-benar gangguan-gangguan hal yang non medis ini tuh selesai. Biar kami bisa hidup rumah tangga normal. Ya kalau ngomongin pekerjaan gitu, saya juga beberapa link teman saya tuh ada, tapi selalu dihambat. Selalu ada hambatan kayak gitu. Otomatis saya tidak bisa bekerja keluar, saya tidak bisa ikhtiar dan saya stuck di rumah. Di rumah berantem. Di rumah, ketika istri jadi ucapan-ucapan yang nggak terima. Tapi demi Allah saya tidak pernah main fisik. Bisa tanya sama istri saya, sepedas apapun, sedia kerasukan atau apapun, saya nggak pernah sampai main fisik lah atau nyubit atau apa enggak. Tapi saya cuma bisa mengelus dada dan istighfar, mungkin itu. Cuman pada waktu kemarin lebaran saya sempat emosi itu ya, melawan nggak bisa, saya pengen lari ke itu ruang tamu, ini balkon saya pengen loncat, pengen mengakhiri hidup itu yang benar-benar
total. Terus pada ya itu tetap anak-anak. Yang namanya anak-anak kan masih kecil tuh. Ketika kami lagi ribut gimana, mereka nyamperin kami, cuman meluk, Abah jangan pergi, bilangnya gitu. Abah jangan kerja, Abah jangan pergi, temenin Anggi dan sebagainya gitu. Maksud, ya Allah, kebayang kalau saya bener pergi, terus kondisi ini belum selesai, ini gimana jadinya ke depannya. Gitu makanya saya selalu tetap berdoa tuh sekarang ya, kuatkan kami itu udah bukan kuatkan, ya Allah kuatkan tadinya ya, kuatkan istri saya, kuatkan ibu saya dan sebagainya. Enggak, jadi saya lebih ke diri saya. Saya ingin kuat, saya nggak mau lemah apapun hasilnya. Dalam artian mau saya pisah kek, mau saya diusir kek, mau saya kalau jalannya Allah, kamu bakal selesai sama penyakit ini. Ya ini karena Allah kan, bukan karena apa-apa. Tapi ketika ini ikut campur urusan tangan orang iri lah atau orang zalim lah, saya nggak bisa nerima. Tapi kalau ini karena misalkan kuasa Allah yang tadi, ya monggo, saya ikhlas. Tapi tetap saya doanya saya pengen sehat, saya pengen sembuh dalam artian hal seperti ini gitu. Karena capek mas, capek banget gitu kan. 4 tahun lebih yang dihantamnya tuh dari pertama kan yang hantaman sihir, kedua ibu, kakak, saudara, teman, pekerjaan terakhir, dan pada akhirnya saya tidak bisa lari kemana-mana, otomatis di rumah dihantam juga. Itu dahsyat itu Pak ya, berarti dari semua aspeknya dihantam ya. Itu dari kerjaan, bahkan ketika harus di rumah tempat tinggal sekalipun malah justru dihantam juga ya. Jadi sebelumnya saya sama istri sempat bicara, kamu masih menerima saya di stop pekerjaan 2 minggu apa 3 minggu sebelum puasa, mas bayangin. Momen itu puasa tuh kalau orang berdagang udah 3 kali lipat penghasilan tuh. Sampai akhirnya kami menggadaikan motor. Pada waktu itu saya ambil motor, salah satu motor Matic besar. Karena berpikir anak 45 gitu, biar cukup gitu. Memberanikan diri, ini motor aset buat kami nanti ini anak masuk SD. Motor lunas, sebut saja kita bisa jual buat pendidikan. Saya berpikir untuk aset ke sana. Kalaupun saya lagi sulit bisa jual motor misalkan gitu. Nah, saya jadi stop, motor saya gadekan, bulanannya mesti dibayar. Saya bingung nih bayarin di mana. Pinjamlah ke sana ke sini sampai orang ada beberapa kan nggak mungkin beberapa teman ngasih, Rik ini buat makan anak-anak, Rik ini buat susu anak-anak. Ada yang ngasih, tapi nggak mungkin tiap hari, nggak mungkin tiap bulan dengan orang yang sama gitu kan. Dan saya nggak mau mengemis seperti ini. Jadi saya udah nerima, tibanya mungkin capek, mungkin ada gangguan karena saya sadar 3 hari yang lalu sebelum pergi ke sini masih ada cakaran perut dan dia ngerasa panas di kiri. Gitu. Kalau cakaran itu dari kesurupan sendiri atau tiba-tiba muncul? Tiba-tiba muncul kalau untuk kayak hal-hal yang kayak tadi gitu kan, cakaran itu kan tiba-tiba aja kayak tulisan mati gitu kan. Nah tiba-tiba nggak tanpa kesurupan celing dulu. Gitu Pak ya berarti ya? Kayak gitu. Sama ya benda-benda yang keluar kan kayak, kalau ini mah kan sehari sebelum puasa lagi ngaji, masih pakai pengaruh tuh. Darah, dia tanpa luka. Ini keluar darah dari mata gitu berarti? Iya, dari pori-pori kayak gitu. Tapi ketika usap tisu basah, dia tidak ada. Nah ini, ketika kami ngaji yang ayat Yasin ya, Yasin dia 4 ayat terakhir, darah tuh netes. Ya, kayak darah tuh ke Al-Quran. Percaya nggak percaya kan, kok bisa gitu. Jadi jatuhnya sekarang tuh hal seperti itu. Makanya saya bilang, untuk 30% isi saya, mungkin ada sisanya. Apa yang di tubuhnya itu, mungkin beberapa sisa dan kami butuh untuk menetralkan ini yang saya bilang sebelumnya. Terus ditambah itu, nah sekarang lagi beradu dengan tentang ya income, ekonomi. Makanya baru sekarang saya bilang sama salah satu tim kreatif di sini, Mbak, kami nggak punya pekerjaan, kami kebingungan untuk pergi, nanti gimana anak pengen. Saya berusaha jujur, karena saya takut menyiksa diri saya sendiri. Bahwa anak-anak keluar kota malah menderita. Dalam artian nggak kebeli untuk susu-susu aja atau gimana aja. Ya, makanya saya berusaha terbuka aja gitu kan. Ini seperti ini gimana? Alhamdulillah ya tim kreatif Beres ini membuka jalan ini. Ya, karena tujuan kami itu tetap tujuan kami mencari ini buat kesembuhan, bukan untuk menjual kesedihan kami. Karena untuk apa? Setiap orang punya masalah masing-masing dengan fase dan kapasitasnya gitu kan. Cuman ini saya lebih ke belajar, ini pengalaman saya, sabarnya saya, ikhlasnya saya seperti ini. Jadi buat teman-teman kalau misalnya udah ada melihat ataupun mendengar cerita saya, ada yang lebih berat kok dari kalian, itu aja sih sebetulnya.
ada yang lebih berat daripada hal yang misalkan orang baru putus cinta loncat, nggak ada yang lebih berat gitu. Jadi semoga jadi pelajaran aja sih. Jadi saya berbagi sisi lain kebaikan, sisi lain mencari orang ridho dan ikhlas untuk bantu kami dalam sisi lain gitu. Entah itu doa sedikit pun dari Mas atau dari beberapa teman di sini kan berarti buat kami juga gitu kan. Itu sih sebetulnya. Karena capek, saya capek banget, benar-benar capek gitu. Kayak gitu sih. Kalau sebelumnya percaya nggak Pak kayak santet-santet kayak gitu Pak? Setelah mengalami ini saya percaya. Tapi sebelumnya enggak. Sama sekali nggak percaya hal kayak saya gitu. Saya tahu santet berita ini, tapi kami tidak meyakini. Saya tahu dan percaya itu ada. Sihir itu kan zaman Nabi juga sebelumnya ada. Tapi enggak tiba-tiba aja gitu ya? Iya. Terus tiba-tiba saya mengalami, mungkin ya pada akhirnya terbilang tadi, mungkin ini jalan hidup saya. Seperti itu sih. Jalan hidupnya seperti itu. Buat teman-teman nih, Mas. Yeah. Mas Arik, buat teman-teman semua yang nonton, untuk yang pro kontra, ini kan banyak banget kayaknya yang kayak kayaknya nggak percaya gitu kayak gini, karena mereka sendiri memang kehidupannya mungkin jauh ya dari hal goib, jauh dari semuanya disibukkan dengan duniawi yang apalagi zaman modern kayak gini. Itu apa pesan-pesannya atau apa yang mau disampaikan gitu untuk orang-orang yang kira-kira gak percaya dan masih pro kontra. Kepercayaan gitu. Itu kan kembali ke masing-masing. Silakan aja, tidak apa-apa. Dan ini semoga tidak terjadi seperti apa yang kami alami. Karena saya belajar dari beberapa guru kami, mungkin orang-orang yang ngalamin hal ini tuh, ya kalau kamu sabar kuat, kamu hebat. Kalau kamu nggak kuat, kamu sudah lewat. Jadi ada, ya seperti saya bicara, ketika saya tidak sabar, ketika saya tidak kuat, saya mungkin udah loncat. Ya kan? Ketika saya sabar dan kuat, maupun akhirnya kami bisa kami jauh dengan istri saya lah, jauh dengan ibu dan sebagainya, tapi saya merasa hebat mempertahankan anak saya. Dalam artian kami masih bareng-bareng, kami masih bisa hidup dan kami masih bisa masih bisa jalan ke sini dari Karawang ke Jogja gitu kan, dengan jalan yang berbeda. Jadi kalaupun mereka tidak percaya, ya silakan berasumsi lain. Dan mungkin ya ini zamannya modern, tapi jangan sangka justru orang modern sendirilah yang sekarang pada lari ke orang lama, ke orang kampung, untuk dia nggak berani secara fisik, tapi dia berani membeli sesuatu hal secara lembut. Itu yang bahaya. Makanya saya bilang berkali-kali, orang ini baik. Berkali-kali saya bilang ini baik, tetap aja. Kayak belakang ya sakit. Apa? Penyakit hati itu kan kalau laut tapi nyelam sampai gitu, kalau hati kan susah manusia gitu. Mungkin ya gitu. Jadi pro kontra itu ya silakan, nggak apa-apa. Tapi ini jelas mungkin kalau nanti lihat ada beberapa video dan fotonya gitu. Dan kalaupun ada yang setuju ya kami harus cuman ya doakan kami yang terbaik aja sih. Ya, gitu aja sih. Jadi Mas Arik ini kan sekarang goals-nya atau tujuannya yang penting kan sembuh ya Mas Arik. Jadi buat teman-teman yang masih percaya atau nggak percaya sekalipun ya. Jadi Mas Arik ini yang penting sembuh, jadi nggak mengharapkan apapun. Bahkan sampai sekarang pun kan masih struggle dan berjuang ya Pak ya untuk mencari pengobatan di mana-mana kan. Yang penting kan satu aja sembuh, baru setelah itu bisa menjalani kehidupan normal dan mulai start dari nol lagi ya. Betul. Kebetulan di sini juga Mas Arik dengan keluarga ya. Ada istri keluarga. Jadi penontonnya penasaran nih nanti dengan cerita langsung dari istri Mas Arik. Baik. Itu kira-kira berkenan nggak Mas Arik untuk boleh kita undang juga? Boleh kita cerita. Boleh. Oke, kita langsung undang beliau istri Mas Arik. Dalamnya tuh kayak air tapi bau amis. Kalau kata saya bilang itu danur. Itu berdarah parah sama seluruh tubuh itu cakaran. Cakaran sebelah kiri. Posisi suami lagi di Jakarta, aku video call. Dan memasukkan sendiri ya? Iya. Kan kalau jam-jam kayak masuk air, keluarnya kayak gini. Itu tisu kering. Maunya apa sih sebenarnya itu? Tisu kering nggak ada. Siapa yang maunya apa sebenarnya?